Kita masih bersama-sama dalam sebuah program yang inspiratif. Inilah dia Mario Teguh Super Show. Baik, Super Audience dan juga pemirsa, malam ini kita berbicara dengan topik berjudul Kepompong Emas. Tadi di awal segmen, Pak Mario sudah menjelaskan secara singkat mengenai logikanya seperti apa. Tapi saya punya sebuah pertanyaan, Pak. Kalau kita bicara mengenai kepompong yang akan menjadi kupu-kupu, sewaktu ia menjadi kepompong, ia tidak bergerak dan diam saja. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sebagai manusia, kita mengalami perjalanan. Ada yang sulit, ada yang mudah. Bagaimana pendapat Pak Mario? Yuk kita lihat meme-nya. Semua yang ada di dalam kehidupan ini adalah sarana perubahan menuju kebaikan hidup. Maka Tuhan katakan berpikirlah, amatilah. Orang-orang yang mengamati lebih sukses daripada yang hidupnya seperti melamun. Aha, ada yang caranya lancar dan manis. Kehidupan itu ada yang lancar dan manis dan ada yang jalannya sulit dan pedih. Sekarang saya tanya, mana yang menuntun kepada kekayaan hidup yang besar, yang lancar dan manis atau yang sulit dan pedih? Dua-duanya. Jangan batasi kemampuan Tuhanmu untuk menghebatkan kehidupanmu. Jadi tidak semua kehebatan itu ada yang manis, ada yang pahit. Seperti dikatakan bahwa tidak semua yang kau sukai baik bagimu, seperti yang kau benci tidak baik bagimu. Maka alamilah saja, sudah mulai dari sekarang. Kan kita masih dalam masa kepompong. Yang muda-muda ini, alami saja. Sebetulnya begitu Anda bekerja mengusulkan proposal kepada atasan ditolak, lalu teman-teman mencerca, sebetulnya Anda sedang dikepompongi. Sebetulnya di kantor itu sedang dikepompongi. Alami saja dengan ikhlas. Karena tidak ada apapun yang terjadi yang tidak diketahui oleh Tuhanmu. Kalau kamu ikhlas ditunjukkan jalan keluar. Sabari, bukan bersabar tapi sabari. Lalu sambil memperbaiki diri, lalu menanglah. Kok bilang kok mengalahkan orang lain? Tidak. Kemenangan kita yang sesungguhnya adalah menang terhadap keburukan kita kemarin. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Tentu semua dari kita menginginkan kemenangan dalam kehidupan dan seperti juga ada super audience yang ingin bicara dengan Pak Mario secara langsung, ingin curhat begitu Pak, Yes. supaya bisa mendapatkan bimbingan agar bisa mencapai kemenangan dalam kehidupan. Saya persilakan yang ingin curhat boleh tunjuk tangan. Ya, silakan Mbak yang berjilbab berwarna merah marun boleh bergabung ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Ada yang ingin Anda sampaikan? Sebenarnya yang ingin sampaikan tuh banyak sekali permasalahan dalam hidup pastinya kan ya. Betul. Terutama saya. Saya di sini tinggal sama adik saya. Sama adik? Ya, adik kembar saya tentunya. Oh, adik Ya, saya kembar. kembar, cuman tidak identik, nggak sama mukanya, beda. Gitu. Ya, jadi sini aku tinggal sama adikku dan sama mama. Kebetulan di sini tinggal bertiga, lalu bapak di rumah sendiri. Di mana? Di tempatnya di Pandeglang, Banten. Di Banten. Iya, di sana sendiri. Mama berarti di sini? Mama berada di sini, gitu. Nemani kita berdua di sini. Sambil bekerja? Sambil bekerja. Sambil bekerja. Iya. Cuman masalahnya itu saya tuh serba salah. Bapak di sana tuh sendiri gitu kan. Nggak ada yang ngurusin. Jadi mama di sini kan otomatis mama di sini ngurusin aku sama adikku. Jadi Gitu. bapak di sana tuh sendiri gitu kan. Nggak ada yang ngurusin. Terus ketika bapak sakit, mama tuh di sini cuman bilang doain aja bapak gitu kan. Doain? Ya. Nanti dulu sakitnya apa Papa? Bapak tuh mengidap diabetes, cuman diabetesnya nggak terlalu parah sih. Mungkin sekarang udah membaik. Yang membuat Anda sangat bersedih apa? Karena kok gara-gara aku, mamaku jauh dari surganya mama gitu. Ayah tidak pindah ke Jakarta? Tidak, karena di sana ada pekerjaan. Karena ayah di sana wira swasta. Wira swasta? Iya. Mama tidak berganti membagi waktu antara anak-anak dengan Papa? Mama berganti waktu tetap. Kadang mama sebulan sekali pulang, terus balik lagi ke sini. Berapa lama di Jakarta? Paling di Jakarta sebulan juga. Terus nanti paling di sana
cuman 3 hari apa seminggu balik lagi ke sini kayak gitu. Mungkin Mbak Aina belajar untuk menerima keadaan ini. Ya aku selalu belajar, aku terus belajar karena bapak sama mama selalu ngeyakinin aku jangan khawatir gitu. Kamu sedih boleh dia bilang, tapi habis ini setelah kamu lulus, mama akan balik lagi sama papa gitu. Berapa lama lagi? Aku sekarang semester 6. Ya. Berapa lama lagi lulus? Ya semoga aja 1 tahun berapa begitulah. Good. Jadi kalau gitu harus bersabar 1 tahun, melihat ayah sakit tidak ada mama. Ya. Terus bersabar saya sih pasti kalau untuk bersabar oke, aku bersabar, tapi cuman kalau hati tuh nggak, tetap aja aku nggak bisa nerima kalau mama tuh harus pergi, maksudnya harus jauh dari surganya mama gitu, yaitu bapak gitu kan. Oke, anak muda lebih baik tegas, salah, lalu perbaiki diri. Tegas, salah, minta maaf. Oke, lalu suatu ketika nih anak muda akan tumbuh menjadi tegas, nggak disetujui, tapi dilaksanakan. Kita itu waktu muda, tegas, nolak, salah, dimarahi. Tegas, nolak, dikasih argumentasi, meskipun dia salah, dia paksa kita. Tapi lama-lama anak muda itu tumbuh, aku nggak setuju, saya tahu kamu nggak setuju, ini bukan mama ya. Saya tahu kamu nggak setuju, tapi laksanakan. Semua anak muda itu tumbuhnya ke sana. Dari tidak berdaya, tidak disetujui walaupun benar, sampai benar atau salah ini perintahku jalankan. Itu kepompongnya pindah ke sana. Nah sekarang saya mau tanya, karena Anda mau belajar terbang. Nah sekarang kemauan Anda apa? Keinginan Anda? Keinginan aku tuh, ya aku jalanin dulu hidupnya kayak gini. Good. Aku jalanin kayak gimana nanti, sampai kapan, sampai akhirnya ya aku bisa nuntun diriku sendiri dan kedua orang tua aku, gitu aja. Good. Nah sekarang, apa sih yang Mbak Aina dapat dengan meratap dan menangis? Tell me. Mama berubah pendapat? Tidak. Tidak. Papa yang sakit, diabetes ada yang merawat? Tidak. Jadi kalau gitu sekarang dalam kesedihan Anda, apa yang Anda inginkan? Beritahu Mama, coba lihat ke sana. Aku tuh maunya meskipun mama ada di sini, nemenin aku sama adik, nemenin aku sama ini. Tapi aku mau mama tetap memperhatikan bapak di sana, tetap jadi seorang ibu dan istri yang baik untuk bapak dan aku nggak mau menjauhin mama dari surganya mama yaitu bapak. Aku mau meskipun kita kayak gini, mama sama bapak tetap jadi kedua orang tua yang baik buat aku, jadi kedua orang tua yang bikin aku bangun motivasi aku untuk sukses. Meskipun kalian jauh, kalian harus bisa tetap romantis, tetap bisa jadi kedua orang tua yang aku banggain, yang paling aku sayang, dan semoga semua ini kita bisa jalanin bersama-sama. Amin. Amin. Paling enggak mama dengar, karena kan takutnya anak baik seperti Mbak Aina, takutnya dijadikan alasan untuk jauh, untuk enggak kangen gitu kan. Karena kalau kangen pasti ada cara untuk tetap menjaga. Kadang-kadang anak merasa apakah aku digunakan sebagai alasan untuk menjauh. Ya enggak enak memang ya, tapi paling tidak sudah disampaikan. Ya. Nah setelah hari ini jangan baper lagi. Oke. Tidak masalah, tidak dosa. Anak mengharapkan bapak dan ibunya dekat. Saya dukung. Terima kasih.